Betul. Jadi nanti anak itu akan menuntut orang tuanya di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bilang, "Saya tidak diurus, saya tidak diajarkan dengan ajaran agama, saya tidak mengerti tentang cara sholat yang benar. Orang tua saya begini. Anak bisa menuntut orang tuanya untuk menarik ke dalam nerakanya Allah. Di sana pas video call tiba-tiba Ibe kangen abang. Ibe sayang abang. Abang kangen deh sama Ibe. Masya Allah. Kan aku selalu bilang sama Ipe, maafin ya gitu. Karena kan kita ibu madrasahnya anak-anak. Aku bilang gitu, maaf ya bunda nggak berilmu gitu. Jadi Ipe harus ke pesantren, harusnya kan madrasahnya Ipe di bunda. Karena bunda nggak punya ilmu, jadi bunda nggak bisa ngajarin yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waduh, sepertinya hari ini agak spesial ini. Betul. Benar. Hari ini spesial banget, kita kedatangan Habib dan juga istri istri Benar. Habib. Belakangan kita tuh agak sedikit galau-galau, galau baper-baper. Iya. Namanya masih belajar ya. Nah, makanya sekarang kebetulan Ini bapak kenapa dulu? Iya, baper melepas anak, gitu kan. Belakangan nih lagi baper melepas anak, dan sekarang ini tentunya juga kita ingin menambah amunisi dalam pribadi Nambah kita ilmu sebagai orang lagi tua. gitu ya. Gimana caranya kalau misalnya orang tua itu harus ikhlas ngelepasin anak-anak, apalagi kan kita juga ngelepas anak-anak ini bukan cuma sekedar main-main atau apa, tapi mereka untuk nimba ilmu lagi, apalagi ilmu agama yang lebih banyak lagi. Dan Benar. Masya Allah ini jauh sebelum kita ngelepas Gavin ya, kita juga sempat mewek-mewek juga ngelihat pas Karput ya suka posting. Kita ngeliat itu, aku sering ya Allah yuk, karena kita tuh sama orang Palembang kan, belum tahu kan. jadi suka kayak ikut ngedoain juga, ikut kayak happy sih ngelihatnya ya. Nah, udah gitu, sekarang ini sebelum kita mulai pembicaraan, jangan lupa dulu subscribe dulu. Oke. Ya. Oke, udah? Bagus, alhamdulillah. Kalau gitu sampai ketemu lagi. Bukan lupa, belum juga subscribe udahan dong. Belum. Langsung kita ketemu dengan pasangan Habib dan juga Karput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener kan aku bilang Karput? Oke. Ya, ada beberapa hal ya sebenarnya sebelum masuk sampai ke sana, waktu kita lihat anak Habib dibawa ke Tarim ya. Hadramaut. Ke Hadramaut. Abis itu temen kita juga pindah ke sana. Iya. Itu kan kayaknya Iya. ini orang-orang pada berani semua ya gitu, maksudnya ibaratnya sebelah dari dunianya itu udah diserahkan gitu ke Allah gitu. Berani apa ya? Padahal kita kepengen anak kita masuk pesantren, kayaknya aduh gimana ya ngomong ke anaknya. Aduh ada kemudahan kayaknya bisa. Tiba-tiba kadarullah sampai juga kemarin posisi itu ya. Iya. Nah, kalau kita segitu ya baper, gimana mereka? Nah, kita tanya dulu nih. Ini gimana nih ya Habib sama Karput? Keputusan untuk anak pesantren ya. Kita ngomongnya pesantren ya, kalau pesantren Pesantren, sama iya. ya. Pesantren juga ya? Pesantren. Nah, kalau pesantren gitu tuh sebenarnya keputusan bersama atau Habib yang dua Udah atau lama gimana? gitu, Kalau pesantren itu keputusan saya. Karena apa? Karena saya dari pertama kali nikah saya bilang nanti anak saya akan di pesantren. Semua anak saya. Semua. Oh, semua. Berarti Semua ini pesantren. adik-adiknya Ipe nih Nanti bakal calon pesantren juga. dipersiapkan. Semua. Calon. Karena punya hak yang sama kan, anak-anak gitu. Karena kan pesantren itu menurut Betul. kami itu adalah hak mereka untuk mendapatkan ilmu. Oh. Jadi kita harus kasih hak yang sama. Kalau justru anak yang nggak di pesantren, menurut aku nggak dispesialkan. Yang di pesantren justru yang spesial. Betul. Karena dia punya hak lebih untuk menuntut ilmu direct sama Allah, buat Berarti Allah. suatu saat nanti dia berarti punya ketika dihisap dia punya ini ya. Gua nggak disekolahin sama Iya, gitu. bisa. Bisa ada penyangkalan Betul. itu ya? Iya. Betul. Oh. Jadi nanti anak itu akan menuntut orang tuanya di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bilang, "Saya tidak diurus, saya tidak diajarkan dengan ajaran agama, saya tidak mengerti tentang cara sholat yang benar. Orang tua saya begini. Anak bisa menuntut orang tuanya untuk menarik ke dalam nerakanya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Jangan. Walaupun Makanya di dunianya tuh anak nggak mau di pesantrenin, nanti dia akan menuntut itu. enggak, orang tuanya tetap mendidik, diajarkan, panggil guru ngaji, panggil ini, diusahakan gimana caranya anak ini dididik dengan didikan agama agar anak ini memahami aturan Allah dan Rasulnya. Sebenarnya nggak bisa juga kalau anaknya nggak mau di pesantren. Kalau anak itu nggak mau di pesantren udah gede, menurut kami adalah karena dari kecilnya tidak diberitahu, tidak di kayak sekarang Dipupuk Sajid ya? Syatir tuh kita udah bilang Sajid Syatir nanti juga akan di pesantren, Kalisa juga nanti akan pakai cadar kayak AA karena mau berangkat ke Hadramut. Kita udah bridging dari kecil. Jadi pada saat dia nanti udah ke IP pun dia udah tahu karena Nggak kaget pamannya ya? udah berangkat juga lagi berangkat di Hadramut. Bapaknya juga dulunya. Iya, jadi dia udah tahu bahwa memang dalam keluarganya memang udah begitu semestinya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kamu pesantren ya. Iya, Enggak makanya ya? kayak kalau orang tuanya dokter seandainya, pasti anak-anaknya nggak kaget kalau besoknya di kuliah jadi kedokteran Oh, gitu, iya. karena kan udah biasa melihat orang tua. kehidupannya Betul. gitu Orang tua ya. itu harus punya bridging dari usia dini atau ada doktrin dari usia kecil. Nanti besok pesantren ya. Dalam hal Nanti positif besok ya doktrinnya positif, ya. doktrinnya positif bukan negatif. Besok nanti akan belajar di sini ya. Nanti besok begini mandiri ya. Udah dikasih tahu dulu dari kecil. Nah, nanti telinganya itu akan terbiasa. Oh, besok saya akan pesantren. Besok saya pasti akan pesantren. Terngiang-ngiang ya udah dia siap, ready. Mau nggak mau ready, tapi bapaknya mewek. Pastilah ya, mau Iya. kita nyuruhnya kayak apa, tapi tetap ketika ngelepas tuh Betul. beda rasanya. Tapi Habib itu nyebelin. Waktu IP sebelum berangkat kan kita packing terus aku juga iseng kan karena YouTube kan aku sama IP sebenarnya idenya awal mulanya. Jadi kita bikin YouTube nak, ayo bun, pas lagi packing. Terus pas aku kan packing udah mulai baper ya, pas udah bawa barang-barang Masih terus di sini ya. masih di Jakarta. Kayak semakin rasa aduh ya Allah ini anak udah mau pergi nih gitu ya. Kayak Jadi gue jadi bayangin pas kita packing. iya kan, iya pas packing terus ditambah lagi kita kan anak perempuan. Dia tuh saking ya aku juga mungkin terlalu manjain kurangnya. Nggak manjain sih sebenarnya. Cuman alhamdulillah Ya, kita karena punya anak fasilitas cewek, ya. paling gede, Iya, jadi kita punya fasilitas. Jadi pada saat kita packing si AA tuh nggak bisa ngelipet baju, yang lipetin mbaknya terus aku sama Ini si kakak ya. empeh Ipe. Panggilnya kakak karena Sajid nggak bisa ngomong kakak jadi AA. AA Oh. dan Gitu. Sunda kan dan Makanya Sunda. Sunda Dia bilangnya AA laki. AA bilangnya gitu. AA. Jadi Bukan AA tapi AA. AA ada haknya. Kakak Iya. karena nggak bisa ngomong kakak jadi AA. Jadi udah gitu dia packing nggak bisa ngelipet segala macam tuh di situ makin sedih kayak ngerasa nih kayaknya anak ini belum siap deh ngelipet baju aja belum Nggak bisa bisa. gitu. Jadi aku tuh nangis melo. Habib itu pas packing gini ngeledekin. Oh, Nyebelin kan ngeselin ya. karena Habib sama Ipe itu kayak Tom and Jerry. Mereka itu tuh bondingnya deket, akrab, tapi dengan cara yang menurut aku ya Solusi lain. beda sama kayak aku ke papa. Kalau aku sama papa kan romantis ini itu. Mereka tuh kayak deket banget, tapi kalau untuk pelukan aja gengsi. Sama kayak gua sama si Gavin. sama Iya dia. kan, tapi Sama ini, ya? tapi kan normal kalau laki sama laki kan. Ini kan sama anak perempuan. Terus IP-nya juga yang kayak apaan sih, Bab? Peluk-peluk, iya, Bab, gitu. Kayak Oh iya sama sama Kayla. Dia malah lebih ini sama Kayla karena kan kalau anak cewek itu sudah gede. Iya. Kan. Dia Dulu juga- kan peluk-peluk masih kecil, kan Iya. udah gede kan kita nggak boleh. nah, sama tuh. Makanya aku mikir gini, aku tuh Betul. sampai Ada berdebat aturan. berdebat Iya. sama Habib kan gini. Habib, kenapa sih kayak gitu? Kalau emang gak sedih nggak usah Nggak usah ditunjukin digituin, gitu. Nggak, karena gini, ada metode yang dimana kita harus paham nih, anak kita ini kita nggak boleh sedih, nggak boleh bikin dia galau. Wah, kalau Bikin kitanya dia berat gitu ya. ya Iya. kalau kitanya baper ini itu, nanti dianya tuh tambah sedih, tambah nggak pengen pesantren. Jadi waktu itu lagi berapa? Persis. Itu sebetulnya tuh acting menuju kebaikan. Sepakat. Yang mewek terus siapa, Nggak Pak? kan, nggak ada. Sepakat. Nggak ada evidence loh, nggak ada evidence kesedihan anak. Nah, perhatiin deh, itu saya di depan dia nggak ada nangis, sama dia nggak ada nangis ya kan. Pas yang di malam dia mau dipindahin ke ke pesantren Nggak ya, nangis juga, udah mulai agak sedih tapi berusaha untuk ditahan. masih ngeledekin Ya pas kan? kita mau anterin Masih ke ditahan. pesantren. Itu nggak kasarnya nggak inilah Hancurnya nggak mau mengiyakan sama anaknya gitu. hancurnya pas Pas pesawat terbang. enggak, jadi lucunya kita pulang habis Divideoin angkat lagi. kita kan taruh dia tuh jam 11 malam. Kita flight itu first flight kan. Jadi First kita flight. jam 4 pagi jam Take off dari Tarim nih. dari Dari Tarim. Kita duduk di pesawat, udah duduk, aku lagi Habib lagi gendongin Kalisa gitu kan. Terus kok tiba-tiba orang lewat ngeliatin ke Habib, Pramugari ngeliatin ke Habib, ada apa nih diliatin sama Habib mulu gitu kan. Dia Tahu-tahu ngeliatin hal.
iya Habib diliatin terus sama orang gitu. Tiba-tiba kenapa nih? Taunya dia basah kuyup. Basah kuyupnya pakai masker. Enggak, waktu itu Pakai masker? pakai masker tapi basah. Terus nangisnya, akhirnya aku buka kan maskernya karena aku mau videoin kan, aku mau tunjukin ke Ipe karena Ipe bilang, "Abah kok nggak sedih ya Bun, aku mau pergi," gitu kan. Abah iya, aku rekam tuh untuk kirim ke dia bahwa nih Abah kamu tuh nangis gitu. Dan dia nangisnya tuh lebih parah, yang bener-bener mukanya tuh kayak anak kecil kayak pecah, terus ada suaranya di dalam pesawat. Tapi gini, anak laki itu nggak nangis yang di depan umum gimana gitu ya, tapi nggak di depan umum gimana dia? Ini depan umum di pesawat. ya, tapi maksudnya Bukan di depan itu anaknya. udah ditahan, maksudnya itu Tapi udah ditahan. pecahnya Itu tuh ditahan. lebih malu-malu, kayak aku rasanya beb gitu. Sampai kayak Coba kalau gitu kan. di ruangan gak ada orang itu bisa yang kayak anak kecil banget tuh, bisa begitu ya ini. Kalau Habib lagi gitu. Terus badan tuh sampai gerak gitu kan, getar. Terus aku yang jadi kayak, kamu sih sosokan kuat, sedih kan, gini, tapi ada kebahagiaan tersendirian juga kan. Jadi berdua-duaan nangis. Kalisa cuma bilang gini, Karena kita ngebayangin perginya bareng sama kita. Oh iya kan. Ulangnya nggak ada. gara-gara Kalisa nanya, nggak ada. Aduh, aku gitu. jadi Jadi memang Itu kalau langsung pecah itu. iya, padahal waktu aku belum berangkat aku yang nangis duluan kayak, Habib sedih ya, nanti aku nggak punya sahabat lagi, aku nggak punya partner lagi, karena kan aku kan pandemi sama anak segala macem. Terus Habib bilang gini, anak itu kan titipan Allah, bukan milik kita sepenuhnya. Lo Diri juga- kita pun bukan milik kita, anak kita Iya. pun bukan milik kita. istri suami bukan, dia bilang. Jadi sama kayak kita taruh Ipe dan kita taruh insya Allah tempat yang paling terbaik, kita Iya. pilihan kita gitu, dan kita beri yang terbaik buat dia. Kenapa harus ragu? Kenapa kamu nggak ya? Tapi kan di situ nggak ada yang jagain. Iya. Aku bilang nggak ada yang ini. Kamu kayak nggak punya Allah aja. Dimanapun anak berada, Allah jagain. Ya tugasnya orang tua berdoa biar anaknya dilindungin sama Allah. Maka sisanya serahin sama Allah. Karena apa? Emang kamu bisa 24 jam mata kamu lihat anak kamu kan nggak bisa. Patah gitu. Kamu sakit emang bisa jagain anak? Enggak. Nah, dengan adanya bekal kita pesantrenin, ya artinya kita memberikan bekal terbaik sehingga kalau kita meninggal duluan atau kita nggak bisa jagain dia udah tahu rules yang mana yang lurus dan baik. Di situ ya aku akhirnya lawan yang lebih, ya udah setiap kali mau nangis Habib tuh, aku tuh justru nasehatin. Jadi untungnya Habib nasehatin aku dulu, jadi pas Habib nangis aku nasehatin Habib balik, callback gitu. Udah Habib, kan kamu udah titipin sama Allah sayang, udah ya. Habib tuh nangis sepanjang pesawat, pindah pesawat kan matanya belok, jadi kalau nangis tuh Enggak lah, pesawat itu doang. Nangisnya cuma di pesawat itu doang, pesawat pas pindah pesawat di Mesir enggak? kalau pegangan tangan nangis nggak? Enggak. Allah, kalau Nangisnya Tapi cuma gua enggak beneran. gua paham rasa itu. waktu video call nyampe di rumah, Nah, itu sama lah Ipe cerita gimana? makanya. Nangisnya itu cuman only ya, ingat cuman only itu di pesawat itu doang. Iya. Abis itu selesai itu nggak nangis. Nangis. Di Mesir nggak nangis. Yang di rumah Yang di rumah nangis. video call. Yang video call, yang kangen bener-bener pas di rumah kan kosong nggak ada tuh. Ya kan Makin tiba-tiba berasa kan, makin ada berasa. waktu untuk telepon, dikasih waktu untuk telepon. Waktu itu udah lama nggak telepon banget itu tuh, betul lama. Tiba-tiba ya kangen, ya kan jujur. Terus udah gitu Abah for kangen the Ipe first gitu, time, tapi nangis. Habib sama Tapi nangis. anak kan nggak pernah romantis kan. Memang background keluarganya kan memang yang kayak bukan kayak Santai. yang kaku lah ya, maksudnya bukan yang kayak asik yang Mama I love you, nggak yang kayak gitu kan. Abah I love you tuh nggak yang kayak gitu. Tiba-tiba shock juga Habib bisa romantis sama anak perempuan itu, aku happy banget. Tiba-tiba langsung Ipe gitu, abah sayang Ipe, abah kangen Ipe, terus lari ke kamar. Aku tuh juga jadi terus yang di kamar Itu bener-bener bener, nangis, itu bener-bener nangis yang normal sih ya. Dia pasti tahu kan sekarang, makanya pas aku bilang ya saatnya sedih ya, kita sedih Itu waktu live Zoom. karena kan mata punya hak untuk menangis kan gitu. Jadi kalau emang sedih ya namanya orang tua yang biasanya menjadi keseharian tiba-tiba nggak ada. Ya itu sih, tadi Ayu kan sempat ngobrol belum mulai tuh, Ayu sempat bilang kayak gimana perasaannya pas dia bilang nggak betah gitu. Itu terjadi seminggu awal. Ipe nelfon cuman ngomong gini, dia Masya Allahnya anak aku masih dewasa tuh ngomongnya gini, Bun doain aku betah ya Bun. Itu kan kalimat yang menurut aku dewasa banget.
Untuk anak umur 16 tahun, jauh dari orang tua, dia nggak minta. Harapan aku sih dia ngomongnya, Bun aku mau pulang. Jadi aku bisa kayak, Abi pulang aja. Mama juga waktu itu Mama mintanya kita jemput aja lagi gitu. Cuman dia Masya Allahnya, itu tadi mungkin Habib sudah mempersiapkan Ipeh dengan matang gitu. Adaptasinya memang sulit, tapi dia nggak pernah minta pulang. Yang dia bilang, Bun, Abah doain aku betah ya gitu, sambil terbata-bata gitu. Terus aku bilang, oh iya, tapi aku kayak sok kuat kan. Iya dong nak, pasti wajar kalau baru nggak betah. Kalau Ipeh langsung betah malah bundanya sedih, berarti nggak kangen rumah gitu. Terus 2 minggu ke depan telepon lagi, dia masih sedih kayak, Bun aku udah punya teman, aku udah ini, tapi masih agak bingung aja Bun, dia bilang gitu. Apalagi kan jadi penyesuaiannya lebih banyak lah, kita aja pesantren masih di Indonesia gitu. Bahasanya juga Arab di sana. Terus Kita aja yang bahasa Indonesia. dan beda kalau tarif itu memang kan aku nggak, waktu itu kan Habib memang prosedurnya harusnya kan kita titipkan sama yang bawa ke sana, orang tua memang nggak ada untuk ikut gitu. Coba waktu itu kita negosiasi, Habib ini kan anak perempuan, terus jauh banget. Kayaknya aku akan lebih tenang kalau aku ngelihat taruhnya di mana, Iya, ketemu kita ustazanya tahu. face to face kan beda, meskipun bisa zoom atau apapun tuh beda rasanya. Alhamdulillah ya ada waktu rezekinya datang ke sana ngeliatin langsung. Justru pas nyampe pesantren kan itu pesantren perempuan khusus kan, aku yang naik ke atas ke tangga, terus nganterin ke kamarnya dia kan, yang kamarnya satu kamar 6 orang, terus kasurnya di bawah yang benar-benar sederhana gitu kan. Makin anjur lagi gitu. Kayak ya Masya Allahnya di Hadramaut gitu ya. Kita disuruh bersyukur, kita disuruh hidup yang paling sederhana. Tujuannya adalah ya emang sebenarnya apa sih yang mau kita bawa gitu kan sebenarnya. Tapi at the moment pas lihat itu aku yang ngerasa kayak kita nyari tuh buat anak. Iya benar, itu masalahnya. Kita kan nyari kerja buat anak, Terus pengen bahagiain Terus aku bilang, mereka. aku boleh nggak beli kasur sendiri? Boleh nggak aku ini semua sendiri? Habib bilang, kalau kamu mau anak kamu berhasil nggak usah. Sama teman-temannya semua, biar dia bisa belajar bersyukur, biar dia bisa belajar menjalani kehidupan. Ya apa yang dia dapat, teman-temannya dapat, ya dia harus bersyukur. Hikmah besar yang diambil adalah Habib tuh jadi bisa mutarain perasaan ke anak perempuannya. Jadi kayak, Ipeh sayang Abah nggak? Tiba-tiba nanya kayak gitu kan. Biasanya kalau tiap malam anak-anak mau tidur, pas udah makan aku ajarin, good night Alba, sweet dream, I love you. Aku selalu ajarin anak-anak semua ngomong ke Habib gitu. Habib tuh cuma jawabnya, oke ya, siap, gitu doang. Bib jawab dong I love you tuh gitu kan ya. Bukan Habib Tapi biasa. cowok banget lah ya. Iya. Laki sih. Oke, siap. Tidur ya, nyenyak ya, jangan main dulu gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan adanya Ipeh, masih sayang. Dengan adanya Ipeh, apa namanya di sana, pas video call tiba-tiba, Ipeh kangen Abah nggak? Ipeh sayang Abah nggak? Abah kangen deh sama Ipeh. Masya Allah. Abah sayang deh. Aku tuh sampai pas dengerin tuh kayak, Allah tuh maha baik ya, kayak semua ada hikmahnya. Bisa dibayangin juga gimana kalau punya anak yang sulit komunikasinya dan jaraknya jauh. Susah banget. Video call itu sebulan sekali. Itu sebulan sekali, kadang-kadang kalau di sana mati lampu. Oh, berarti nggak bisa. Waktunya jamnya hilang. Kalau teleponan pun, Kita lagi nahan emosi. kalau teleponan pun tuh apa namanya? Kayak tiba-tiba pulsa dia udah habis. Nanti dia udah kita suruh isi pulsa, tiba-tiba pulsa kita yang limitnya udah habis gitu. Jadi emang ya itu ya. Kayak jadi momen ini benar-benar kayak harus bisa. Penting Jadi banget kualitasnya ya. Ya, harus jadi bagus aku banget. suruh dia selama 1 minggu itu akhirnya punya diary untuk apa yang mau dia ceritain, apa yang dia rasain. Aku tuh selalu nagih cerita itu. Seminggu ini ada apa aja, ada cerita apa aja, pengen curhat apa aja. Terus aku suruh dia tulis di buku karena takutnya kan pas ketemu kita bingung lupa, mau terus kan apa. mungkin terlalu excited ya. Jeda bisa ngobrol sama anak itu pada saat dia lagi di pondok itu kayak waktunya sempit, mau ngomongin banyak. Dan Udah gini kadang-kadang pas lagi ketemu kita nggak tahu mau ngomong apa lagi, udah cuma kangennya Udah doang ngeliat, gitu. iya. Kamu ngapain itu? Udah lupa kita mau nanyain apa aja, lupa tuh. Oke, apalagi begini jauh. Iya, kita aja masih kayak jauh kita bersyukur gitu. begini aja Gavin masih baper-baper dekat, ya. gitu. enak kan masih bisa kirim makanan apa. Iya. Tiba-tiba kalau Ipeh enggak,
Bun, alhamdulillah kita bikin bala-bala Hadromut gitu. Apa tuh? Bala-bala tuh apa sih? Bakwan Hadromut. Enak Anda? Ya alhamdulillah deh Bun gitu. Terus kemarin pas nak ada yang mau berangkat, mau nitip apa? Aku pengen nitip ini deh Bun, gini-gini. Balik kan dia ada yang dia kepingin gitu ya. Sambil packing tuh selalu yang kayak ya pas orang tua tuh ngerasa kayak takut kita salah ngelakuin ini semua. Makanya pas mau pergi kan aku selalu bilang sama Ipe, maafin ya gitu. Karena kan kita ibu madrasahnya anak-anak. Aku bilang gitu, maaf ya bunda nggak berilmu gitu. Jadi Ipe harus ke pesantren, harusnya kan madrasahnya Ipe di bunda. Karena bunda nggak punya ilmu, jadi bunda nggak bisa ngajarin yang terbaik. Tiba-tiba 2 bulan di sana dibilang apa, Bun tolong dong foto-foto aku yang di media sosial bunda dicicil-cicil, dihapus-hapusin karena aku mau bercadar. Kita lebih baik nangisin anak kita mau ke pesantren daripada kita nangisin anak kita maksiat, nangisin anak kita apa kata udah nggak bisa balik, susah balik iya, narkoba, Habib bilang, atau khamer. Saya mau pilih yang mana? Nangisin anak kita karena pesantren atau nangis ini malah nggak mau pulang, mau terus berdalam di situ terus, karena memang kita aja di sana yang memang waktu itu terbatas waktu, nyaman banget di sana, hati tuh di situ tuh kayak nggak tahu ya, aku sih merasa bener-bener aku minta maaf mama, maaf ya aku tinggalnya jauh gitu, ternyata kayak gini ya rasanya, nggak punya temen, nggak punya, karena aku ke IP kayak aku ke mama aku kan gitu, ternyata gini ya mak, kehilangannya tuh gak enak banget.